Sebetulnya ada begitu banyak dilema dan etika, dilema moral ya yang menyangkut dalam etika yang sebetulnya banyak yang kita temui di lapangan. Nah, hal-hal yang memang prinsip-prinsip sebenarnya karena menyangkut kepentingan anak-anak. Iya. Ya, menyangkut kepentingan anak-anak, contohnya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan biaya. Sementara kita tidak mempunyai biaya untuk lebih ke situ. Kemudian andaikan kita meminta kepada orang tua, itu dilarang oleh aturan. Jadi terkesan kita melanggar norma etika yang sudah ditetapkan, padahal kita perlu. Kemudian yang kedua, tidak mudah memang menerapkan kedisiplinan ataupun pembelajaran yang baik kepada anak-anak, karena memang mungkin latar belakang di rumah juga tidak memungkinkan anak untuk belajar baik karena mungkin kondisi keluarga yang tidak kondusif untuk belajar. Misalnya dia ikut omanya, sementara omanya juga tidak bekerja, orang tuanya bekerja jauh, mungkin dari segi ekonomi kurang mendukung dan lain-lain. Itu sebetulnya hal-hal yang memang berpengaruh pada etika moral dan Jadi dilema-dilema yang ditemui di lapangan seperti itu. Jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Terutama kasus-kasus yang sudah dijelaskan, di mana ada dua kepentingan yang sama dan keduanya itu benar. Iya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu kami biasa memilah-milah dengan sangat berhati-hati karena ini menyangkut keberadaan anak-anak di sekolah. Di sisi lain kita perlu, tapi di sisi lain kita tidak bisa melaksanakan itu. Tetapi sejauh ini kalau kita mempunyai kerjasama yang baik, kita mempunyai komitmen yang untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak, saya pikir saling membantu, saling subsidi silang. Kemudian kita kalau anak-anak yang bermasalah dengan latar belakang keluarga yang tidak baik, kita memberi bimbingan konseling yang lebih, memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak. Maka ya harus ada pengorbanan tertentu yang harus kita buat. Iya, oke, betul sekali Bu ya. Nah, jadi selanjutnya Bu, dari pernyataan yang sudah Ibu sampaikan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Jadi kalau prosedurnya itu kalau mengidentifikasi anak-anak yang bermasalah dan yang berhubungan dengan etika moral itu, kami lebih ke melakukan prosedur ke guru mata pelajarannya dulu. Setelah itu prosedurnya ke wali kelas, naik ke guru BK, kemudian ke kesiswaan. Kalaupun harus pimpinan langsung yang membuat keputusan atau keputusan, tidak mengapa. Selama itu masih kita bisa jangkau, kita pasti akan lakukan. Ya, jadi ada alurnya Bu ya. Ada alurnya. Iya. Saya jangan langsung ke pimpinan, tapi ada langsung pada pimpinan. Iya. Nah, oke, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Iya. Pengambilan keputusan itu tentu tidak mudah, apalagi ini anak-anak usia remaja yang begitu kompleks. Jadi kami itu selalu berdiskusi dalam mempertimbangkan baiknya apa, buruknya apa, untungnya apa, ruginya apa. Jadi kami sangat berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, terutama saling mengaitkan antar kesiswaan, kurikulum, kepentingan kepala sekolah dan lain-lain, mungkin berhubungan dengan sarana prasarana atau konseling, bimbingan konseling. Jadi kami saling bekerja sama untuk membuat satu kesimpulan. Iya, oke. Nah, selanjutnya Bu, dalam menyelesaikan proses kasus tersebut, apakah ada penjadwalan ataupun memang ketika diharapkan pada kasus itu langsung diselesaikan pada saat itu saja? Kalau masalah untuk penjadwalan sih tidak terjadwal, karena kasus-kasus ini timbul ya kadang-kadang ada yang spontan, tapi penyelesaiannya diharapkan secepatnya. Begitu ada masalah kita langsung gas, begitu ada masalah kita langsung selesaikan, tidak menunggu terlalu lama. Iya, jadi supaya kan mengantisipasi kalau kita menunggu mungkin kasusnya akan terjadi dengan sendirinya, mungkin tidak akan terselesaikan gitu ya. Nah, selanjutnya Bu,
apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Iya, banyak ya. Ada hal-hal yang tidak ada di saya, ada di teman lain. Iya. Tidak ada, ada di teman lain, tidak ada di saya seperti itu. Iya. Jadi kami selalu dalam hal ini selalu bekerja sama apapun, karena kami menyadari bahwa kami besar karena tim, bukan karena sendiri. Bukan karena sendiri. Jadi segala sesuatu kami bekerja sama. Kerjasama. Tidak pernah saya kerja sendiri. Iya. Dalam hal apapun, selalu dengan yang teman yang lain. Ya, karena memang kalau cuma bukan pikiran sendiri, pastinya itu hanya terbatas. Ya. Tapi kalau hal yang memang Ya. perlu dengar dengan orang lain, pasti itu kan membantu Ya, dalam membantu. suatu keputusan. Ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, untuk segala sesuatu, kalau kita itu bersatu kita tuh ya, kita tidak pernah mengambil kesimpulan sendiri. Kami Ya. selalu berembuk bekerja sama dan kesepakatan yang terbanyak itu yang kami ambil keputusannya, dan segala konsekuensi yang kita ambil dari keputusan yang kita ambil itu pasti banyak yang akan bertanggung jawab. Semakin banyak yang menopang semakin bagus. Iya, pasti. Semakin bagus. Oke, kalau begitu Bu, terima kasih untuk Terima kasih. kesempatannya. Maaf kalau ada salah kata yang disampaikan. Dan Maafkan juga kalau ada kekurangan. Ya, sudah saya tahu. Ya, makasih Bu ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak.